menjadi dasar bagi renungan kita, terambil dari Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan ke-34. Demikian firman Tuhan. Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, yang memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan dia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Untuk Injil Kristus yang bahagia ini, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Memberkati ibadah kita ini. Bapak Ibu yang kekasih, dari bagian firman yang saudara dan saya bacakan, kita mencoba untuk menyoroti sebuah tema yang mungkin terdengar klise bagi setiap kita, yang berbicara tentang iman yang membaharui mata hati. Nah, saudara berbicara tentang iman, saudara dan saya seringkali mengalami kebingungan untuk bisa menerjemahkan iman itu. Kalau diterjemahkan itu seperti apa sih? Ada banyak di antara kita yang berpikir tentang iman sebagai sebuah kepercayaan kepada doktrin yang sudah diajarkan kepada kita. Banyak di antara kita bisa menghafalkan apa yang kita percayai, paling tidak di dalam satu rumusan pengakuan iman rasuli. Saudara, ada banyak orang mencoba mendefinisikan iman. Penulis Ibrani menceritakan kepada kita, iman adalah kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa melihat juga iman sebagai sebuah rumusan. Kita mempercayai satu set pengajaran yang diajarkan kepada kita. Seorang penulis yang saya suka sekali membaca karyanya menerjemahkan kata iman sebagai satu sikap hati menerima sesuatu yang baru masuk akal setelah semuanya berlalu. Dia bercerita tentang satu kemampuan untuk bisa mempercayai sesuatu yang belum terjadi dan masuk ke dalam perjalanan itu dengan tidak ragu-ragu. Nah, mungkin kita bisa melihat rumusan-rumusan ini ada di dalam bayangan kita, atau mungkin kita tidak pernah mempermasalahkannya. Yang jelas bahwa kita percaya sama Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari apa yang digambarkan oleh perumpamaan ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita dianugerahkan satu kemampuan untuk bisa mempercayai Tuhan, firman-Nya. Atau boleh kita katakan, kalau kita berbicara tentang iman, saudara dan saya berbicara tentang sebuah tanggapan yang Bapak
dan saya miliki terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sebuah tanggapan yang bukan sekedar mengatakan, ya Tuhan aku percaya, tapi juga diikuti oleh sebuah sikap hati bahwa kita bukan hanya percaya kepada apa yang Dia katakan, tapi kita melangkah satu langkah lebih maju lagi. Kita berani mempercayakan diri kita kepadanya. Saudara, berbicara tentang iman, saudara dan saya setiap hari sebenarnya hidup di dalam kata ini. Saudara dan saya banyak sekali menyerahkan diri kita untuk meyakini sesuatu ataupun seseorang. Ketika saudara dan saya naik ke pesawat, saudara dan saya mengimani bahwa pesawat ini akan membawa kita ke tempat yang mau kita tuju. Saudara dan saya mendudukkan diri di bangku di mana saat ini saudara duduk. Saudara mengimani bangku ini aman untuk saudara duduki, sehingga saudara dengan aman meletakkan diri saudara di sana. Kita pergi ke restoran, saudara dan saya melakukan sebuah tindakan iman yang sederhana. Kita percaya bahwa koki itu tidak akan meracuni kita, dan kita menerima makanan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan tanpa mempertanyakan apakah ini akan menjadikan kita lebih sehat atau kita akan justru sakit. Nah saudara, kita berbicara tentang iman yang bermacam-macam di keseharian hidup kita, tapi di dalam bagian yang kita mau renungkan berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan yang membuat saudara dan saya berani menyerahkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada Dia yang menyingkapkan dirinya kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Tapi pagi ini kita mau berbicara tentang bagaimana respon kita kepada Tuhan yang seperti itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan kita sehari-hari. Saudara, di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, banyak orang Kristen tidak mempertanyakan apakah imannya sudah merupakan iman yang benar atau tidak. Tidak banyak orang Kristen mempertanyakan imannya sejati atau tidak. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya sebagai orang Kristen, banyak sekali orang Kristen sebenarnya hidup dengan cara pandang hidup, dengan mata hati yang seperti orang kafir. Maaf jika pakai istilah yang jujur seperti itu. Saudara dan saya bisa melihat, sekalipun banyak orang Kristen itu sudah mengikut Tuhan lama sekali, tetapi ada banyak dari bagian kehidupannya tidak pernah berubah. Saudara dan saya bisa melihat bagaimana kehidupan kita pada umumnya di dalam keseharian. Ada banyak sekali situasi hidup ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, saudara dan saya tidak menunjukkan perbedaan kualitas antara kita yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dibandingkan dengan mereka yang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika ada masalah di dalam sebuah keluarga, saudara dan saya tidak mampu menggumuli perjalanan kita dengan Tuhan, hadir di tengah situasi kehidupan yang nyata, di mana saudara dan saya merasa begitu sulit untuk melewati hari-hari ketika masalah itu masuk ke dalam misalnya keluarga kita atau usaha kita. Saudara, saya punya 2 anak yang sudah menyelesaikan pendidikan universitas, dan mereka sekarang mulai bekerja. Dan ketika mereka mulai masuk ke dalam dunia kerja, ada banyak sekali hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan, harus mereka pikirkan. Dan mereka mulai mempertanyakan bagaimana bisa hidup sebagai orang Kristen di tengah dunia marketplace. Saudara, diskusi yang terus muncul selama hampir 2 tahun terakhir ini adalah, Mama, bagaimana saya bisa hidup sebagai anak Tuhan yang baik di tengah dunia bisnis. Mereka masuk ke dalam perusahaan dan keluarga, dan mereka mulai bekerja, dan mereka tahu bahwa banyak sekali hal yang mereka hadapi ternyata kok abu-abu, ya. Dan mereka mulai bergumul, Mama, bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen kalau ketika orang mau beli sesuatu
istri. Nah, mereka bergumul. Setiap kali ada waktu kalau berbicara, mereka mulai mempertanyakan, kalau seperti ini bagaimana kita bisa hidup sebagai anak Tuhan? Saya katakan, nah, dunia bisnis itu memiliki hukumnya sendiri. Jadi menurut Mama, karena dunia bisnis seperti itu, khususnya Mama bilang Indonesia, terus kita boleh gitu melakukan hal seperti ini. Terus saudara, saya ketika ditanya seperti itu, saya mulai mikir, oh betapa susahnya ya hidup sebagai anak Tuhan di tengah dunia bisnis seperti itu ya, khususnya Indonesia yang kita tahu betul banyak sekali peraturan yang disulap menjadikan banyak sekali kemungkinan saudara dan saya melakukan sesuatu yang tidak jujur. Ya, saudara, sampai satu titik saya katakan, Mami, weekend ini aku akan pergi ke Jakarta, tapi aku tidak akan pulang ke Bandung. Aku akan pergi ke puncak. Mau ngapain? Saya akan ke puncak. Aku mendaftarkan diri pada sebuah retreat. Retreat apa? Kingdom Business. Dia bilang ya. Saya katakan, mau ngapain? Kamu baru belajar bekerja. Dia hanya mengatakan pada saya satu hal. Mungkin di sana saya bisa ketemu orang-orang Kristen yang sudah tahu bagaimana hidup dengan imannya di tengah dunia yang abu-abu. Dia katakan seperti itu. Saudara sekalian, ini berbicara tentang realita betapa banyaknya hal di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menguji iman kita dan membuat kita harus berpikir, apakah yang saya percayai tentang Tuhan? Dan bagaimana kepercayaan itu harus mempengaruhi cara pandang saya terhadap kehidupan dengan satu sudut yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oh saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang Kristen hidup dengan iman yang kafir. Saya katakan, karena ada banyak cara pandang dunia yang kita terima dan tidak pernah kita pertanyakan. Ketika memimpin kelas bimbingan pranikah, bertahun-tahun sudah berlalu, saya memberikan konseling pranikah kepada pasangan yang akan menikah. Saya bisa melihat ada banyak sekali keluarga Kristen tidak pernah mempertanyakan tentang apakah yang menjadi sebuah kebiasaan orang Tionghoa melihat hari, memilih hari, dan bahkan melihat selisih tahun yang ada pada pasangan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan firman atau tidak. Nah, saya baru kemarin di kontak TU dan TU katakan, Bu, kelas pranikah selanjutnya kayaknya harus dimajuin. Kenapa? Di bulan September ada yang menikah. Oh, saya setiap kali dengar gitu suka gemes. Karena di setiap tahun kita punya 2 periode kelas pranikah. Dia bisa mengikutinya seharusnya bukan di waktu yang mepet seperti ini. Saya katakan, kenapa nggak bisa belajar tertib? Saya bilang, kalau mau menikah September, ikut pranikahnya paling lambat itu yang Januari. Saya katakan, supaya punya waktu untuk berproses. Pranikah itu bukan sekedar satu kelas, sekedar untuk memenuhi syarat supaya bisa diberkati di dalam gereja, tapi belajar tentang apa itu pernikahan Kristiani dan bagaimana membangun keluarga Kristiani yang sesungguhnya. Terus kemudian TU bilang begini sama saya, ya Bu, ini agak mendadak katanya. Kenapa? Pas dapat hari yang bagus. Nah, saudara ya. Dan ini adalah satu hal yang sehari-hari betul. Tapi saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh iman kita terhadap budaya? Terhadap apa yang kita percayai, kita terima dari keluarga besar. Sudah banyak sekali orang Kristen tidak pernah mempertanyakan apa yang menjadi kepercayaan keluarga kita. Mengenai hari baik, mengenai show gitu ya, mengenai hoaxing gitu kan ya, mengenai selisih umur, kalau 3 tahun itu nanti banyak ributnya gitu kan ya. Terus kalau hari apa itu nggak baik gitu kan ya, jangan nikah tengah tahun, kenapa berat banget gitu ya. Padahal buat orang barat, Juni is a wedding month. Banyak sekali orang yang akan nikah di bulan Juni. Kalau orang Tionghoa yang masih memegang tradisi nggak kepengen di tengah tahun karena terlalu berat gitu ya. Nah saudara sekalian, bagaimana iman kita dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang sehari-hari. Bagaimana saudara dan saya memandang hidup ini ketika muncul masalah di tengah keluarga kita. Apa yang kita cari sebagai panduan
menghina realita hidup yang sulit. Padahal jika firman Tuhan mengatakan kepada kita, iman yang dikaruniakan Allah melalui Roh Kudus yang memberikan hati baru kepada Bapak, Ibu, dan saya, sebuah hati yang memampukan kita meresponi Injil, sebuah hati yang memampukan kita untuk menyenangi apa yang Tuhan senangi. Jika iman itu sejati di dalam diri kita, iman itu pasti bertumbuh menjadi sebuah kekuatan yang akan menerobos kehidupan kita sedemikian rupa, mengubahkan hidup kita dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Saudara dan saya bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika mereka mendapatkan iman yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Sebut saja Paulus. Hidupnya diubahkan 180 derajat. Dia bukan lagi orang yang sama, sekalipun dia bukan juga orang lain, saudara. Tapi dia menjadi orang yang sangat berbeda oleh karena kehadiran iman yang sejati di sana. Iman sejati adalah sebuah iman yang meresponi karya keselamatan Kristus dan menjadikan pengalaman keselamatan dari Kristus ini sebuah awal daripada kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Iman yang sejati mempercayai anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup adalah boleh menerima penebusan daripada Kristus. Iman yang sejati mempercayai apa yang benar yang Allah katakan, dan di luar itu hal apapun yang saudara dan saya terima perlu diuji oleh kebenaran itu. Saudara dan saya tidak banyak yang dengan serius berpikir bagaimana iman mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Banyak orang Kristen untuk mendapatkan kesembuhan berkompromi untuk pergi ke paranormal. Saudara, saya baru diskusikan hal itu di dalam salah satu kelompok komunitas pemimpin di dalam gereja kami. Ada seorang anggota kelompok saya yang jatuh ketika sedang membereskan tempat tidur. Saya katakan terlalu semangat membersihkan tempat tidurnya, ya, sampai jatuh dan retak tangannya. Saudara, sang suami ribut sama istrinya karena sang istri bertahan dengan iman yang sederhana sekali tapi sangat murni. Satu iman yang saya lihat seperti iman kanak-kanak yang Tuhan katakan. Saudara, suaminya mengatakan, saya mau bawa dia ke tukang urut, ya. Kenapa harus pergi ke rumah sakit? Emangnya kenapa, Bu? Kenapa nggak tukang urut juga harus Kristen baru boleh pergi, ya, Bu? Ya. Ketika dia memberikan pertanyaan ini, saya sedikit tergelitik. Ini pasti pertanyaannya di belakangnya banyak, gitu, saudara, ya. Dan saya katakan tergantung, saya bilang gitu kan, ya. Banyak orang juga bertanya kepada saya, Bu, ada nggak psikiater Kristen? Saya katakan kalau ke psikiater nggak perlu dia Kristen atau bukan. Kenapa? Kalau psikiater itu seperti dokter, kita cari skillnya, bukan dia Kristen atau bukan. Karena saudara dan saya nggak mungkin memilih dokter berdasarkan karena dia Kristen, tapi kita akan mencari skillnya. Apakah benar-benar dia skillful? Betul? Kalau saudara harus melakukan operasi, ada satu dokter Kristen yang baik sekali karakternya, ada satu dokter yang bukan Kristen tapi skillnya hebat banget. Yang Kristen ini nggak terlalu hebat. Saya tanya kepada saudara, kamu pilih dokter mana? Dia bukan Kristen loh, ya. Dia mungkin makan duitan, madut, kata orang Jakarta, ya. Tapi dia hebat banget. Saudara mau bypass jantung, ya. Minggu lalu saya baru mendoakan satu bapak yang belum percaya sekaligus memberikan mulai perkenalan Injil, mau bypass jantung di daerah percabangan. Sudah di-ring 3 kali, keempat kali ini nggak bisa di-ring lagi karena terjadi di percabangan daripada pembuluh darah jantungnya. Jadi harus di bypass, operasi besar buat orang yang sudah berumur hampir 70. Saya mau tanya saudara harus bypass jantung, saudara mau pakai dokter yang skillful, betul-betul ahli jantung nomor 1, tapi dia bukan Kristen, dia mata duitan, gitu kan, ya. Selama duitin apapun, dan satu lagi Kristen baik sekali, kalau perlu operasi nggak perlu bayar. Tapi dia kurang pintar, harus yang mana? Yang skillful kan, ya kan? Jadi saya katakan tergantung kamu tanya apa, saya bilang gitu kan, ya. Psikiater, saya katakan nggak perlu cari yang Kristen, tapi cari yang pintar. Kalau dia bisa Kristen pintar, itu yang baik, saya katakan. Tapi kalau psikolog, cari yang Kristen. Kata kenapa? Beda banget peran psikolog sama psikiater. Nah, saudara, jemaat saya ini bertanya tentang tukang urut. Tukang urut harus Kristen atau enggak? Kalau mau urut,
pendeta. Banyak nggak sih tukang urut Kristen? Saat pergi refleksi banyak Kristen atau enggak sih? Banyak. Kamu nanya dulu nggak, Mbak itu Kristen atau bukan? Kecuali saudara pergi ke panti pijat yang plus ya, pasti saudara nggak akan nanya kayak gitu, ketahuan Kristennya gitu ya. Saudara, anak perempuan yang patah tangannya ini, dia nggak mau dibawa ke tukang urut. Dan suaminya ribut sama dia hebat karena hal ini. Dan ketika pertanyaan yang diajukan di dalam kelompok komunitas saya, karena dia ada di kelompok saya tanya, kenapa? Kenapa kamu bertanya tentang hal ini? Terus dia katakan, Bu, saya itu ya bukan fanatik. Dia katakan seperti itu. Yang laki-lakinya mengatakan, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu adik saya jatuh, patah tangan dan kaki, dia katakan, mama saya itu ditinggalkan oleh ayah saya dalam kondisi tidak punya duit. Tapi adik saya dalam kondisi seperti itu. Terus kemudian orang mengatakan bawa ke tukang urut itu orang hebat banget dan tidak ada duitan. Terserah kamu mau kasih berapa. Saya melihat dengan mata kepala saya, dia katakan, dia pegang tangan adik saya, dia pegang kaki adik saya, dia doa sebentar, nggak tahu doa kemana, gitu ya saudara ya. Terus kemudian dia tarik sebentar, langsung sembuh Bu, dia katakan begitu. Terus kemudian istrinya mengatakan, nah itunya itu loh Bu, dia katakan, jampe seperti itunya itu, dia bilang gitu kan ya. Saya nggak mau. Dan suaminya nyolot lagi, naik lagi. Dia katakan, ibu tahu nggak? Ini gara-gara pergi ke dokter, ternyata dokternya salah obat, salah foto, lihat fotonya salah. Dia katakan, dia bilang ini cuma retak. Ternyata istri saya patah betulan. Dia katakan, dan sekarang saya jadi repot. Bisa pikir-pikir nih suaminya bete karena jadi repot, suaminya patah tangan, istrinya patah tangan, sehingga dia gemes gitu kan ya. Seringkali banyak sekali istri atau suami begitu mengkhawatirkan pasangannya yang sakit, bukan karena peduli, tapi karena kasihan sama diri sendiri yang repot karena pasangannya itu tidak sehat gitu ya. Nah suami itu ada gemesnya seperti itu saudara. Terus tapi istrinya mengatakan dengan iman yang sangat polos sekali, ibu, dia jampi-jampi tanpa pakai obat, tanpa pakai apa, dia pegang tangannya cuma dielus seperti itu, orang pulih lagi. Itu kuasa siapa yang ada di sana? Saudara, kita mulai mendiskusikan hal seperti itu. Tapi ada banyak orang Kristen tidak pernah mempertanyakan karena kita melihat hidup secara pragmatis. Apa yang mendatangkan hasil, nggak peduli itu benar atau salah. Yang penting saya dapat apa yang saya mau. Saya ikut, saya percaya. Dan perempuan ini dengan suaminya, dia katakan, ibu, kalau dia minta saya untuk pergi ke tukang urut yang nggak seperti itu, saya pasti pergi. Ya, suaminya ngomong, ini kan istri yang kurang urut, gitu ya. Seringkali laki-laki kalau udah bicara tentang istri, gitu kan ya, pokoknya kalau nggak bisa ngikutin maunya dia, itu artinya istri yang kurang taat, kurang tunduk. Nah, dulu ya. Nah selalu semua istri itu ketika bereaksi berbeda berarti dia tidak tunduk. Dalam hal seperti ini saya setuju sama sang istri. Karena kenapa? Sang tukang urut bukan karena dia Kristen atau bukan, tapi dia memakai kuasa yang lain. Dan saya merasa lebih baik bersama dengan Tuhan dengan sakit patah tulang yang lebih lama gitu ya, daripada kita mengkompromikan iman kita untuk mendapat sebuah kesembuhan. Setuju nggak? Kalau nggak setuju itu sebabnya khotbah ini perlu dikhotbahkan. Ya. Saudara, di dalam banyak perjalanan, saudara dan saya tidak pernah mempertanyakan bagaimana iman seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Iman sejati akan mengubah saudara dan saya dalam melihat segala sesuatu, bukan lagi dari sudut pandang apa kata orang, apa yang menguntungkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Dan seringkali saudara dan saya diperhadapkan apa yang Tuhan inginkan mungkin berbeda sekali dengan apa yang kelihatannya nyaman dan enak di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kemampuan untuk bisa melihat adalah sebuah kemampuan yang sangat berharga.
Saudara, dan saya tahu betul bahwa mata yang kita punya secara fisik adalah bagian yang sangat penting. Saya nggak pernah berkacamata sampai kepada usia saya tidak lagi bisa menipu hidup saya. Ya, saya tidak punya minus, tapi saya pakai kacamata ini adalah kacamata baca. Berarti saya sudah TUA, ya, menggunakan kacamata plus untuk bisa membaca dengan jernih. Nah, seorang jemaat saya mengatakan, Bu, nggak cuma perempuan yang kalau bertambah umur, Pak, lebih pintarnya lihatnya yang jauh-jauh. Karena laki juga gitu kok, Bu. Yang dekat-dekat istrinya nggak kelihatan, kalau perempuan jauh-jauh kelihatan. Saya nggak di sana ya, cuma ini jemaat saya menggoda saya dengan begitu ya. Jadi bukan kacamata ini jadi bisa lebih jelas melihat jemaat gitu. Kalau kita laki-laki pakai kacamata untuk melihat yang bagus-bagus di luar sana, ya. Nah, sekarang kemampuan melihat itu adalah satu kemampuan yang saya rasa sangat penting. Saya ditinggalkan di satu pastori di Bandung yang dekat betul dengan pusat rehabilitasi untuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Di daerah Pajajaran dekat rumah saya itu tuh banyak sekali orang yang setengah buta, yang buta beneran gitu saudara ya. Mereka bersekolah di sana, mereka diajar dengan skill tertentu untuk bisa meneruskan hidup mereka dengan penglihatan yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Nah, saudara, saya bisa melihat betapa sulitnya orang hidup tanpa mata yang terang. Ya. Dan kita bisa melihat banyak sekali orang yang saat ini berjuang untuk bisa memiliki penglihatan yang jernih, sehingga digunakanlah upaya dengan lasik, dengan kacamata atau dengan minuman suplemen. Dan di Jakarta ada dokter yang sangat terkenal untuk mata seperti itu. Nah, saudara, di dalam salah satu catatan Life Magazine di Oktober tahun 1993 itu dicantumkan sebuah gambar yang sangat menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya. Di sana ditampilkan satu foto seorang anak yang bernama ditampilkan oleh penulis yang bernama Ellen Keller. Dia adalah seorang wartawan yang memasang satu foto anak berusia 10 tahun. Anak itu bernama Jensen. Dan anak ini sedang memainkan flute. Anak 10 tahun memainkan flute dan difoto oleh dia dan dicantumkan di dalam majalah itu. Saudara, anak ini memiliki sebuah talenta yang luar biasa memainkan flute. Di situ dia mengulasnya. Tapi sayangnya anak ini ternyata buta. Saudara, seorang anak dengan talenta seperti itu, seorang anak tidak memiliki penglihatan, itu sudah merupakan satu kondisi yang sangat mengenaskan, saudara ya. Tetapi apa yang menyebabkan dia buta itu jauh lebih tragis lagi. Saya ngobrol dengan mereka yang buta di dekat tempat tinggal saya. Ada yang buta karena sakit panas, ada yang buta karena obat yang diberikan salah, ada yang karena kecerobohan orang tua dan sebagainya. Ada yang terlahir, begitu lahir sudah buta. Tapi Jensen tidak terlahir buta. Pada saat dia berusia 10 bulan, saudara, ibunya itu membawa dia pergi ke rumah sakit Bogota, Colombia, oleh karena yang menderita sakit diare yang sangat berat, saudara ya. Dan ibunya berharap dengan membawa dia ke rumah sakit, anak ini bisa disembuhkan dari masalah diarenya. Tapi saudara, pada keesokan harinya ketika ibu itu kembali lagi ke rumah sakit untuk bisa melihat anaknya, dia sangat terkejut sekali karena dia melihat bayinya yang berusia 10 bulan itu, matanya itu dipegang dan banyak sekali bercak-bercak darah di sekujur tubuhnya. Dan oleh karena melihat kondisi anak itu seperti itu, anak diare nggak perlu pegang mata dan berdarah-darah kan? Tapi anak ini kenapa seperti itu? Dan dia bertanya kepada dokter, apa yang terjadi dengan bayi saya? Apa yang terjadi dengan bayi saya? Mengapa bayi saya diperban? Mengapa bayi saya berlumuran darah? Saudara, dokter yang menangani anak ini tidak menunjukkan empati. Kalau itu di Jakarta pasti oleh saudara sudah dipasang di sosial media, ya, supaya orang nggak pergi lagi ke dokter itu. Nah, saudara, tapi dokter ini tuh bukan menunjukkan empati kepada sang ibu yang panik melihat bayinya seperti itu. Justru menegur dia dengan mengatakan, tidakkah kamu lihat bayi kamu sekarat? Dan kemudian dokter itu meninggalkannya. Saudara sekalian, karena penasaran, sang ibu ini membawa bayinya yang masih berusia 10 bulan dengan kondisi seperti itu ke rumah sakit yang lain. Saudara, dia bawa ke sana dan dia bertanya kepada dokter. Setelah dokter memeriksanya, dia seperti mendengar sebuah penjelasan yang
seperti petir yang menyambar gas yang bolong. Kenapa? Karena dokter di rumah sakit yang baru ini mengatakan, anakmu telah kehilangan kedua bola matanya. Bukan karena salah obat, tapi karena biji matanya dicuri daripadanya. Saudara, kalau saudara cukup membaca apa yang diposting di sosial media, seorang anak di China 2013 juga sebenarnya ketika sedang bermain kehilangan dua bola matanya, saudara. Ketika didapati hanya berlumuran darah dan ibunya sangat kaget sekali ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata Ping-Ping itu, yang namanya Ping-Ping itu sudah kehilangan kedua bola matanya. Dan siapa yang mencuri bola matanya? Tantenya sendiri, untuk dijual di pasar gelap organ tubuh. Kalau saudara cukup mengikuti, saudara dan saya bisa melihat betapa organ tubuh manusia saat ini bisa menjadi hal yang membahayakan nyawa kita. Karena kita bisa melihat penjualan bayi dari Indonesia bukan hanya untuk kegunaan satu kelompok orang yang egois sekali mengeksploitasi manusia, tapi untuk bisa didapatkan organnya. Kalau saudara cukup mengikuti, ada satu masa bayi yang dikirimkan dari daerah Riau untuk dikirim ke Hong Kong dan ke China, itu didapati dimasukkan di dalam satu drum untuk bisa dijual di sana, karena sepasang bola mata yang fresh seperti itu dijual 300 juta, saudara. Ya, saudara tahu betul setiap organ tubuh bayi itu bisa dijual, dan sisanya tinggal tubuhnya diapain? Dijadiin sup di China. Nah, saudara, kita bisa melihat betapa kondisi daripada keadaan kehilangan bola mata adalah sesuatu yang sangat tragis sekali. Tapi saudara dan saya bisa melihat, saudara. Jadi kita melihat kehilangan bola mata ini membuat mereka tidak bisa melihat. Tapi saya merasa saudara dan saya seringkali tidak peduli bahwa kemampuan kita untuk melihat seringkali hilang daripada kita, bukan karena kita belum dibaharui oleh Tuhan. Karena di dalam dunia ini, di dalam hidup saudara dan saya, seringkali sebagai orang percaya, kemampuan kita untuk melihat dicuri oleh si jahat. Saudara dan saya dibutakan oleh apa yang menyenangkan yang diajarkan si jahat kepada kita. Sehingga tidak heran jika Paulus mengatakan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat keempat, bagaimana saudara dan saya dibutakan oleh ilah zaman. Di sana dia katakan demikian, yaitu orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Si setan adalah orang yang adalah pribadi yang sering kali mencuri penglihatan mata kita, mata hati kita. Dan dia adalah musuh dari jiwa kita yang sering kali membutakan kemampuan kita untuk melihat apa yang sudah Tuhan singkapkan kepada kita. Dan Paulus berbicara, orang yang tidak percaya memiliki kebutaan secara rohani terhadap kebenaran dan kemuliaan daripada keselamatan Kristus. Namun orang-orang yang sudah percaya seringkali juga tidak mampu melihat dengan jernih kehidupan ini. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, firman itu berlalu begitu saja tanpa mengubahkan hidupnya. Kenapa? Karena setan telah mencuri ketajaman penglihatan kita dari apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku sekalian, iman yang sejati akan mengubahkan apa yang kita percayai sebagai sesuatu yang benar atau tidak benar. Iman yang sejati membukakan mata hati kita untuk melihat seperti apa seharusnya saudara dan saya menjalani kehidupan kita di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Ada banyak orang Kristen, mata hatinya mata hati duniawi. Saudara dan saya seringkali membiarkan cara pandang dunia mempengaruhi kita melihat siapa Allah dan melihat kehidupan di sekitar kita. Contohnya saja, bagaimana pandangan yang diajarkan oleh si jahat membuat banyak orang Kristen melihat materi, uang itu sangat luar biasa berharga, lebih dari apapun. Banyak orang Kristen memiliki sikap hati yang sama.
tujuan, dan tujuan itu begitu bulat dimiliki oleh kita, yaitu untuk mengumpulkan uang di dalam dunia ini. Orang Tionghoa itu memiliki filosofi hidup yang tidak jauh dari uang, UUD, ujung-ujung duit, saudara ya. Dan saya merasa tumbuh di dalam keluarga Tionghoa itu, di dalam hal itu seringkali menjadikan kita sulit sekali menjadi orang Kristen yang memiliki cara pandang terhadap uang yang benar. Dari kecil kita itu diajarkan, ayo tumbuh sekolah yang pintar. Supaya apa? Supaya kalau sekolah pintar nanti berhasil dan bisa cari uang yang banyak, ya. Terus kalau kita kumpul keluarga besar, yang dibicarakan apa? Uang, ya. Terus orang tua seringkali mengukur anak lebih disayang atau enggak diukur dari kepintaran dia mencari uang, ya. Sehingga kumpul keluarga besar, keluarga yang kurang berhasil di dalam mencari keuangan, mencari uang, seringkali merasa stres. Kalau habis ada yang ulang tahun, ada Imlek, banyak yang tiba-tiba jadi darahnya naik. Ya, karena kenapa? Ada banyak sekali yang bilang sama saya, ibu saya paling gak suka kumpul keluarga. Kenapa? Setiap kumpul keluarga, ia dibanding-bandingkan oleh banyak orang tua adalah siapa yang paling pintar cari uang dan dibanggakan. Kayaknya gak ada cerita yang lain kecuali cerita tentang orang itu. Malah saya pusing. Ya. Dia gak punya keberhasilan, bukan dia gak berhasil, tapi dia belum dipercayakan Tuhan sebuah harta yang dapat seperti itu. Dan setiap kali pergi itu berat sekali langkahnya, dan seringkali setelah itu akan bertengkar dan menjadi sedih, merasa orang yang gagal. Nah saudara, materialisme, kecintaan kepada materi, kecintaan kepada uang itu melekat sekali dengan budaya kita sebagai orang Tionghoa. Kenapa? Karena dari sononya, gitu ya, kata orang Jakarta ya, saudara dan saya diajarkan manusia itu berharga dibandingkan lurus dengan seberapa banyak uang yang bisa dia dapatkan. Sehingga satu-satu, saya kemarin baru ngobrol dengan anak saya malam-malam, dia habis jemput saya dari GKI Serpong. Saya bilang salah satu kecanduan yang dihargai sangat tinggi adalah kecanduan kerja, betul? Dan orang Tionghoa nggak usah diajar ya, yang dulu ya, kalau yang sekarang mah enggak ya. Yang orang Tionghoa yang dari dulu itu gila kerjanya itu luar biasa. Nah saya lagi ngobrol sama anak saya di mobil dan dia sedang bercerita, Mami, aku punya target hidup seperti ini, tapi aku rasa yang benar itu orang boleh kerja berhasil, tapi harus tahu keluarga itu membutuhkan waktu. Wah ya, senang juga ya anak 25 tahun ngobrolnya kayak begitu. Ya masih cita-cita sih. Saya bilang ya cita-cita kan ya dihidupi nak. Saya bilang gitu ya, keluarga itu harus nomor satu, keluarga itu harus dapat waktu. Terus dia menceritakan tentang siapa dari keluarga kami yang kita ini udah seimbang banget Mami. Kemudian saya bicarakan seperti itu, kecanduan yang dihargai sangat tinggi di dunia ini adalah kecanduan kerja. Orang akan mendapatkan uang yang banyak dan penghargaan yang banyak oleh karena keberhasilan yang dicapai bersama dengan kerjanya. Tapi sebenarnya di balik itu, dia bertanya kepada saya, itu benar Mami? Saya katakan, kita nggak bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saya katakan kepada dia, nggak ada bisnismen yang berhasil kalau dia nggak punya sedikit keserakahan di dalam hatinya. Setuju? Setuju ya? Kalau saudara nggak punya rasa suka akan uang, saudara bisa jadi orang yang berhasil nggak kerja? Jujur, kalau saudara nggak suka uang nanti masuk ikut nganggur persembahan, ya? Ya? Setuju kan ya? Buat bangun youth center ya? Nah, oke. Benar nggak? Kita perlu rasa yang wajar, suka akan uang, betul? Tapi firman Tuhan mengatakan jangan cinta akan uang. Nah, suka akan uang sama cinta akan uang beda, ya, beda tipis, betul? Tapi ada nggak orang yang kerja bukan karena uang, tapi karena dia merasa dia harus mengembangkan talenta yang dia punya, dan dia nggak melekat kepada uang yang dia cari. Ada loh satu bos Tians itu baru bawa karyawannya liburan ke Paris. Segitu banyak, sudah tahu
Di Paris itu satu sandwich aja harganya 250.000. Dan perjalanan itu pasti menghabiskannya banyak sekali. Tapi yang jelas bahwa kenikmatannya bukan dari uang, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Betul? Tapi banyak orang Tionghoa mata imannya belum terbuka sehingga melihat uang sama seperti orang di luar sana. Kita cinta akan uang, kita khawatir akan uang, kita mengejar uang. Bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan pun, yang kita kejar bukan pengalaman iman di mana kita semakin kenal Tuhan, di mana hidup kita semakin diubahkan, tapi supaya Tuhan lebih lagi memberkati kita. Karena ada banyak orang yang mempercayai Tuhan seperti mempercayai tua pekong, ya, seperti mempercayai lampu Aladin. Kalau saya rajin beribadah, kalau saya rajin melayani, Tuhan akan lebih lagi memberkati saya. Kalau saya memberikan persembahan, saya berikan 10%, Tuhan memberikan saya berkali-kali lipat. Banyak orang Tionghoa memikirkan hal seperti itu. Dan itu menunjukkan iman yang kita miliki itu adalah iman yang belum mengubahkan mata hati kita. Karena ketika iman sejati mengubah mata hati kita, kita akan melihat berkat jasmani, baik berupa kekayaan, baik berupa kesehatan, baik berupa kepandaian, itu adalah bonus di dalam hidup ini. Yang paling berharga kita tahu di tempat nomor 1 adalah kita boleh menjadi seorang anak Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, kita tahu betul siapakah aku sampai Dia mau menebus aku menjadi miliknya. Siapakah aku sehingga Dia mau datang mati bagiku, dan aku tidak bisa hidup sama lagi kalau aku sudah mengenali Dia adalah Allah yang mencintai aku sampai rela memberikan nyawanya kepadaku. Cara pandang kita terhadap segala sesuatu, mata hati kita akan berbeda. Melihat Tuhan, melihat orang lain yang dicintai oleh Tuhan, dan melihat segala sesuatu di dalam dunia ini. Saudara, cara pandang yang lain yang diajarkan si jahat kepada kita, yang umum sekali ada di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, adalah cara pandang yang oleh para ahli dikatakan utilitarianisme. Cara pandang yang memperalat Allah, memperalat orang lain untuk kepentingan kita. Berapa banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan bukan karena tahu Tuhan itu Allah yang layak disembah, tapi karena Tuhan adalah pribadi yang bisa kita suruh untuk memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan lewat doa kita. Ada yang datang berdoa kepada Tuhan untuk uang, ada yang berdoa kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan mungkin anak yang belum dimiliki di dalam perkawinan, mungkin untuk kesehatan, mungkin untuk keamanan, damai sejahtera, mungkin untuk jodoh, ya, mungkin untuk hubungan yang lebih baik lagi. Saudara, ada banyak orang yang menghampiri Tuhan bukan sebagai pribadi Allah yang dihormati, yang layak mendapatkan penyembahan, tapi karena dia bisa disuruh-suruh seperti kacung kita. Mata iman yang sudah diperbaharui tidak akan mungkin menjadikan orang Kristen melihat Allah seperti itu. Karena mata iman, mata hati yang benar akan membuat saudara dan saya melihat Tuhan sebagai pribadi Allah yang memiliki hidup kita yang sangat mulia, yang saya gentar berada di hadapannya, dan saya tunduk dengan seluruh penyembahan, dan saya menghambakan diri kepadanya. Saya merubah apa yang salah yang pernah ada di dalam pandangan hidup saya oleh karena penyataan daripada Roh Kudus yang mengajar saya lewat firman-Nya. Saya terus berjuang menyesuaikan hidup saya dengan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu tidak menyenangkan buat diri saya. Saudara, mata hati yang diperbaharui oleh iman sejati memampukan saudara dan saya melihat Allah secara benar, menempatkan Allah secara benar dalam hidup kita, dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang pasti berbeda dengan orang kafir di luar sana. Yesus mengatakan mata adalah pelita hati. Jika mata kita gelap, maka betapa gelapnya seluruh kehidupan kita. Dan mata hati kita benar-benar adalah satu bagian di dalam hidup kita yang perlu kita serahkan agar Tuhan yang memberikan pemeliharaan terhadapnya.
Iman yang sejati adalah iman yang mengejar hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan sekedar apa yang saudara dan saya seringkali pikirkan, kita datang ke gereja untuk beribadah dan itu selesai. Iman sejati membuat saudara dan saya menginginkan Tuhan, menjadi pribadi yang bergaul dengan Tuhan secara akrab, dan setiap hari saudara dan saya rindu kita semakin hari semakin kenal Tuhan, kenal keinginannya, dan hidup semakin sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi pribadi yang menyerahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita bisa jelas betul Tuhan bukan kacung kita, Tuhan bukan sesembahan kita, tapi Tuhan adalah pencipta kita, penebus kita, pemilik atas hidup kita, dan Dia berhak memerintahkan saudara dan saya melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Siapakah Tuhan bagi saudara dan saya? Apakah iman kita, iman yang telah merubahkan cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap hidup kita? Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk bisa memeriksa hidup kita seperti yang diinginkannya. Mari kita menundukkan hati kita untuk mengambil kesempatan